Ya baik, untuk anak-anak 11 TI 1 bagi yang mendapatkan tugas presentasi, nanti kalian lihat dengan sesama contoh presentasi yang nanti akan kalian buat kira-kira seperti ini. Syukur-syukur lebih bagus. Oke, kita akan membahas sistem kontrol open loop dan close loop. Ini presentasi yang akan nanti para sampaikan. Oke, ini adalah mesin setrikaan yang biasa kita gunakan setiap hari untuk merapikan pakaian. Oke, dari sini kita bisa memperagakan di mana setrikaan ini menggunakan sistem kontrol loop, apakah sistem kontrol close loop atau open loop. Oke, baik, yang pertama kita perlu ketahui dulu. Supaya setrikaan ini bisa menyala, maka harus diberi tegangan dengan cara menghubungkan steker ini ke sumber tegangan atau stop kontak yang dialiri sebuah arus listrik. Berarti inputannya itu adalah tegangan AC 220. Outputnya ini adalah sebuah suhu. Sebab yang kita butuhkan untuk menyetrika itu adalah suhu panas yang menempel di bagian teflon besi ini. Ya, sebab untuk setrikaan kalau tidak panas untuk merapikan pakaian nanti susah. Maka yang dibutuhkan adalah setrika yang panas. Konsep kerjanya seperti ini. Apakah ini termasuk menggunakan sistem kontrol open loop atau sistem kontrol closed loop? Kita akan cari tahu. Yang pertama, ini adalah steker untuk menghubungkan suatu tegangan. Berarti tegangannya merupakan suatu inputan. Yang kedua, ini adalah knob. Di mana knob ini untuk mengatur tinggi besarnya suhu maksimal maupun minimal. Suhu minimal untuk setiap setrikaan standarnya 30 derajat Celcius. Adapun untuk maksimalnya suhu tertingginya sampai 130 derajat Celcius. Outputnya sebuah suhu panas yang dikeluarkan. Jadi inputannya adalah tegangan AC 220 melalui steker. Ini kontrolernya untuk mengendalikan besar kecilnya suatu suhu untuk menentukan. Kalau di dalam sistem closed loop ini adalah set point. Ini adalah inputan. Ya. Set point itu istilah prosesnya di sini. Namanya alat ini disebut dengan knob. Outputnya adalah sebuah suhu yang panas. Oke, kita akan peragakan setrikaan ini. Kita hubungkan ke stop kontak. Kita hubungkan stop kontak sini. Perhatikan setrikaan. Lampu menyala. Ketika lampu menyala, suhu ini kita naikkan dulu, putar ke arah kanan mencapai batas maksimal untuk suhu sampai 130 derajat Celcius. Ketika ini lampu kondisi nyala seperti ini, nanti lama-kelamaan setrikaan akan panas. Kesimpulannya berarti ini akan menaikkan suhu. Akan menaikkan suhu panas yang dihasilkan dari setrikaan. Ketika ini lampu menyala. Kalian akan memperhatikan setiap setrikaan ini lampu bisa mati dan menyala sendiri. Kita menamakannya itu adalah sistem otomatis. Atau kalau di dalam sistem kerjanya pada sistem kontrol ini disebut dengan feedback. Sebuah sistem controller atau sistem pengendali jika terdapat sebuah sistem otomatis tanpa campur tangan dari manusia itu disebut dengan prosesnya adalah feedback. Kita lihat nanti perubahan lampunya. Kalau lampunya mati berarti ini secara otomatis ya tanpa campur tangan. Kita perhatikan lampunya.
Tunggu saja. Lampu masih menyala, berarti ini setrikaan dalam kondisi meningkatkan suhu panas yang ada di bagian teflon atau besi. Ini kalau dipegang panas. Nanti adik-adik bisa peragakan ini di rumah ya. Untuk setrikaan yang masih normal, belum ada kerusakan. Nah, sekarang sudah mati. Matinya ini bukan karena ada sentuhan dari manusia atau campur tangan atau bantuan dari tangan manusia, melainkan mati sendiri. Ini yang disebut dengan otomatis. Kenapa dia bisa mati sendiri? Ketika lampu ini mati, berarti output suhu panas yang dikeluarkan dari setrikaan ini sudah mencapai batas maksimal. Berapa batas maksimalnya? 130 derajat. Ketika dia mati, berarti ini sudah 130 derajat. Nah, proses mati ini akan menurunkan suhu yang tadinya 130 derajat akan diturunkan menjadi 129, 128 sampai titik rendahnya yaitu 30 derajat Celcius. Untuk setrikaan yang masih normal. Pertanyaannya, siapakah yang bisa menyalakan dan mematikan ini? Yang bisa mematikan dan menyalakan lampu ini adalah sensor suhu yaitu termostat. Sekarang lampunya bisa menyala lagi. Berarti ini prosesnya sedang menaikkan suhu lagi. Sekarang mati lagi. Ketika mati berarti sedang proses menurunkan suhu lagi. Nah, proses menurunkan ini disebut dengan feedback yang mengendalikan suhu bisa naik, bisa turun, bisa mati, bisa menyala lampunya. Ini disebabkan termostat. Proses mematikan dan menyalakan atau menurunkan suhu atau menaikkan suhu disebut dengan feedback. Ya. Jadi ini adalah sebuah controllernya. Outputnya suhu, inputnya sumber tegangan. Ya, inputnya sumber tegangan, outputnya suhu. Proses feedback ketika lampu menyala dan mati dan suhu yang dikeluarkan naik serta turun. Berarti kalau ada peralatan elektronika yang bisa otomatis tanpa campur tangan manusia, berarti peralatan elektronika itu sudah menggunakan sistem kontrol closed loop. Ya, bukan open loop. Kalau open loop, adik-adik bisa perhatikan, ini pembahasan open loop ya. Kalau nanti videonya bagian closed loop kurang dipahami bisa diputar kembali. Oke, sekarang perhatikan lampu di atas. Lampu di atas menyala sebab saklarnya dikontak. Saklarnya ditekan. Saklarnya ada di sana. Itu saklarnya. Saklarnya di sana. Outputnya apa? Outputnya lampu bisa menyala. Berarti outputnya itu adalah sebuah cahaya lampu. Itu outputnya. Inputnya sebuah tegangan. Bisa menyala karena ada tegangan yang masuk. Kontrolernya saklar. Apakah ada proses feedback di sini? Proses feedback tidak ada. Sebab apa? Cahaya tidak bisa mempengaruhi saklar untuk berubah. Ketika cahaya lampu sudah memancar, saklarnya tidak berubah posisi kan, tidak cetak-cetek lagi kan? Bisa cetak-cetek lagi, bisa berubah posisi dengan catatan ketika ada tangan manusia menekan. Nah, kalau seperti itu bukan ya sistem kontrol closed loop, melainkan open loop. Ya, jadi perbedaan yang sangat mendasar itu kalau closed loop dia sudah menggunakan sistem kontrol otomatis. Cara kerjanya otomatis. Kalau open loop masih manual, contoh penggunaan lampu, ya. Oke, saya terangkan sekali lagi untuk open loop. Lampu di atas akan mengeluarkan sebuah output. Outputnya itu lampu di atas, outputnya itu adalah sebuah cahaya. Cahaya yang dikeluarkan tidak akan mempengaruhi
Inputannya di mana? Di saklar sana. Saklarnya tidak ada perubahan posisi. Itu tidak mempengaruhi cahaya yang keluar. Ya. Jadi ketika cahaya itu keluar, saklarnya tidak berubah posisi, tidak cetak-cetek. Itu disebut dengan open loop, sistem kontrol open loop. Kalau menggunakan dengan bantuan tangan, itu berarti manual, open loop. Kalau closed loop, otomatis tanpa bantuan tangan dari manusia. Dan satu lagi, jangan salah persepsi, ada sebuah peralatan elektronika di mana peralatan itu bekerja kelihatannya seperti otomatis, namun pada dasarnya itu manual, kelihatannya otomatis. Contoh apa? Kulkas. Kulkas itu kalau pintunya dibuka maka lampu akan menyala. Ketika lampunya ditutup maka lampu akan mati. Kita menyimpulkan itu otomatis, tidak. Ya, itu bukan otomatis. Sebab masih ada bantuan tangan manusia. Kalau otomatis lampu di dalamnya tanpa dibuka pintunya, tanpa ditutup pintunya, lampu kulkas itu bisa menyala dan mati sendiri. Itu otomatis. Kalau ini pintunya dibuka, lampunya menyala, pintunya ditutup, lampunya mati, bukan otomatis. Berarti sistem kontrol pada kulkas itu menggunakan sistem kontrol apa? Open loop, betul ya. Jadi pembahasan untuk tugas presentasi kalian nanti kira-kira seperti ini ya. Tampilkan alat peraganya, peralatan elektronika apa saja. Silakan dibuat presentasinya. Oke? Terima kasih. Semangat daring.